Oppo Find X9 Ultra. Simpelnya, ini udah jadi daily driver gue sekarang, dan gue mau jelasin kenapa. Yo guys, Oppo Find X9 Ultra. Harga resminya di Indonesia starting from 28 juta. Kesimpulan gue setelah pegang cukup lama, ini Ultra paling all-rounder di pasaran sekarang. Bukan Ultra dengan 1-2 marquee atau signature feature yang menonjol banget, tapi Ultra dengan keseluruhan paket yang konsisten bagus. Dia adalah smartphone all-rounder dengan nilai A+ di hampir setiap aspek, dengan sedikit aspek yang mungkin nilainya B+, which pasti nanti akan gue bahas. Dan itu sebabnya Oppo Find X9 Ultra udah jadi daily driver gue sekarang. Mari kita bedah. Kita mulai dari kamera dulu. Ada 5 lensa di belakang plus selfie. Tapi sebelum bedah per lensa, gue mau kasih tahu soal satu hal dulu. Color processing mode. Karena hal inilah yang bakal nge-shape hampir semua sampel yang bakal lo lihat sebentar lagi. Find X9 Ultra punya 2 mode utama buat foto, auto dan master. Auto processingnya tuh mateng, saturasi sedikit lebih tinggi, kontras lebih kuat, ada sharpening sedikit. Dan hasilnya tuh basically langsung jadi mateng, postable tanpa edit. Tapi kayak kalian juga udah tahu ya, berapa kali gue udah ngomong termasuk di video pre-review sebulan lalu, hampir 90% jepretan gue jepret di master mode. Gue suka tuh foto-foto gue keluar seolah bukan diambil dari kamera HP, tapi berasa kayak pakai kamera beneran. Master mode processingnya tuh minimal. Di mode warna Hasselblad standar, warnanya tuh natural banget. Highlight nggak di-push over agresif, shadow nggak diangkat secara artificial. Skin tone di-preserve apa adanya. Ketika di side by side, perbandingannya cukup jelas. Tapi kalau kalian prefer auto ya nggak masalah juga ya. Karakter autonya itu sosmed ready tanpa terlalu gonjreng. Tapi ada yang mesti lo tahu juga, ketika lo pakai master mode, dia tuh evaluate exposure berbeda dari auto. Lo harus rajin adjust EV di setiap shot, sama kayak di kamera tradisional. Kalau lo pengen karakter gambar sesuai mood lo, evaluate exposure di tiap scene. Kalau auto tuh ngandelin algoritma buat memutuskan, master ngasih kontrol balik ke mata lo. Kalau kalian nanya preset apa yang paling gue sering pakai di master mode, itu tergantung style yang lagi gue cari pada saat itu. Primrose itu asik banget ya buat moto orang, skin tone-nya preserve, nice, nggak overly saturated. Hasselblad standar buat shoot generic harian, default tone yang reliable, look kayak out of Hasselblad camera. Lalu ada fresh dan neon buat momen kalau misalnya lagi pengen output yang edgy, tone yang stand out di feed. Terus yang bikin master mode di Oppo Find X9 Ultra ini stand out dibanding master mode di keluaran sebelumnya, itu adalah master mode sekarang kita bisa customize dan save preset yang udah kita tentukan. Tinggal pilih preset bawaan, tweak parameternya sesuai kemauan, save sebagai preset baru. Jadilah color science yang punya identitas lo sendiri. Gue bikin signature warna gue sendiri di sini. Seperti biasa namanya Alessa Authentic. Looknya tuh base-nya Hasselblad standar. Gue tweak ke arah moody restrain, kontrasti, tone netral tanpa terlalu push saturation. Intinya buat lo yang concern soal color identity, custom master mode ini signifikan sekali. Lo bisa develop signature look sendiri yang konsisten across pemakaian harian, bukan terkurung di preset bawaan. Dan ada kemungkinan nanti bakal bisa share presetnya pakai QR. Karena gue sempat lihat ada updatean Find X8 Ultra yang jadi enable hal ini. Buat gue yang udah mulai lelah ya lihat sharpening dan segala jejak computational photography, ini refreshing banget. Oke, dengan master mode mayoritas aktif, kita bahas masing-masing lensanya seperti apa. Kita mulai dari yang paling unik di sistem ini, 10 kali optical telephoto. Di kebanyakan flagship masa kini, 10 kali zoom itu udah hybrid zoom territory. Crop dari lensa periskop plus processing. Hasilnya kadang oke, tapi pas push lebih jauh, detail mulai berasa jejak processingnya. Find X9 Ultra approach-nya beda.
10 kalinya itu adalah lensa periscope dedicated dengan reach yang panjang. Optical native 10 kali langsung dari kaca. Hasil yang paling jelas adalah di mid-range zoom. Detail tajam, natural, reliable, bahkan pas push lebih jauh kayak hybrid 20 kali, 30 kali, output tetap clean karena base opticalnya udah 10 kali kan, udah panjang. Di foto jambu ini bisa kelihatan detail yang paling natural ada di Find X9 Ultra. Lihat di X300 Ultra muncul bintik-bintik yang kayak tekstur dari generatif AI gitu. Buat lo yang suka shoot wildlife, mungkin sekilas sepele, tapi buat gue bulu burung kelihatan seperti bulu burung dan bukan bulu kucing misalnya, itu matters. Kalau mau 20 kali zoom tanpa generative AI processing, gas ke master mode. Masih bagus banget. Next, lensa yang menurut gue underrated di smartphone yang satu ini. 3x telefotonya. Speknya gokil, sensornya gede buat ukuran telefoto, bukaannya lebar plus stabilisasi. Dan tentunya bisa fokus dari jarak dekat buat telemakro. Buat potret juga mantep ya, 70mm equivalent itu sweet spot klasik. Distorsi minimal, background compression natural. Ngomong-ngomong portrait shots, di mode portrait kita udah bisa moto objek orang yang lagi bergerak cepat dengan shot, minim error processing. Nice. Dan karena sensornya punya resolusi tinggi, lo bisa crop in sensor lebih jauh. Hasilnya lebih reliable, mau 85, 140, atau 6 kali zoom, itu versatile banget. Main kameranya pakai sensor yang juga bukan main-main. Sensornya toh bukaannya lebar pula, f1.5. Tapi seperti kalian tahu ya, gue akhir-akhir ini jarang moto pakai main camera di focal length aslinya. Pasti gue crop atau gue zoom sedikit ke 1,2 kali atau 1,5 kali, which itu artinya 28-35mm. Karena seperti kalian tahu, dual focal length itu lebih natural di mata. Gue 3mm tuh kurang natural dan terlalu wide buat banyak situasi. Dan karena sensornya bagus, in sensor crop masih dapat detail yang reliable. Penurunan kualitasnya tuh tidak signifikan. Di kondisi low light, bukaan lebarnya bener-bener berasa. Light intake-nya bikin gue bisa moto di kondisi yang biasanya HP lain harus push ISO ekstrim. Ultra wide-nya capable di kondisi terang. Punya autofocus juga. Di low light, sensornya juga masih sangat capable. Hasilnya tuh di atas Xiaomi 17 Ultra, di bawah X300 Ultra. Terakhir lensa selfie-nya, no complaints dari gue. Cukup lebar, detailnya cakep, teknis lain juga bagus. Selain master mode, ada satu mode lagi yang seru, namun kalian pasti udah familiar, Expand. Frame ultra wide cinematic yang khas banget. Gue udah bahas detail di rilisan sebelumnya ya, jadi mention aja di sini. Masih unik, masih distinktif, worth dipakai kalau lo pengen output dengan identitas visual yang stand out. Kalau nih ya, misalnya 10 kali optical zoom dirasa kurang, ada satu lensa optional yang spesial. Teleconverter aksesorinya. Ini adalah lensa aksesoris optical beneran glass element yang lo pasang ke 3x telephoto camera. Pasang 3x-nya effectively jadi 13 kali optical native, masih dari kaca langsung, bukan crop. Plus karena base sensornya besar, lo bisa push lebih jauh lagi dengan in sensor crop. Hasilnya tetap dari optical plus crop, bukan generative AI. Kekurangannya menurut gue, dia masih ada di mode khusus. Harusnya jadiin toggle aja, jadi bisa dipakai di berbagai mode lain. Lensa ini menurut gue marketnya niche banget ya. Secara fisik tuh gede, pakai banget. Lo nggak akan pakai harian. Tapi buat sesi-sesi spesifik kayak wildlife, sports, events, liburan, value-nya itu jelas. Overall gue puas banget dengan hasil-hasil foto dari Oppo Find X9 Ultra ini. Secara teknis luar biasa, secara rasa juga dapat. Oke, sektor video. Satu hal yang mungkin menurut gue Find X9 Ultra adalah kuda hitam di sini. Dia tidak expected untuk bagus, tapi ternyata bagus banget dan banyak yang bisa di-highlight. Kita mulai dari coverage resolusi. Resolusi tertingginya available di main dan 3x telephoto.
Slow-mo 120 fps-nya juga ada di dua lensa itu. Dan recording standar maupun HDR-nya available di semua lensa belakang plus depan di 4K 60 fps. Sekarang gue mau ngomongin bagian video, tapi yang ya bakalan dipakai sama general user lah, user awam gitu. Ini gue lagi pakai selfie camera 4K 60 fps, stabil ya. Ini tuh lebih stabil daripada X300 Ultra kemarin. Guys, lagi cobain selfie camera Find X9 Ultra 4K 60 fps. Gue mau bandingin sama X300 Ultra. Lebih stabil mana? Kalau ini dari X300 Ultra, gimana? Lebih stabil mana? Find X9 Ultra atau X300 Ultra? Kayaknya Find X9 Ultra ya. Pindah-pindah lensa ya, dari di 4K 60 nih ultra wide ke main camera masih ada berasa nyut dikit ya. Terus kita pindah ke 3X, ngejedaknya minimal, bisa dibilang cukup smooth, ke 10 kali aman. Secara warna juga masih mirip-mirip semuanya lah. Paling tadi ngejedaknya dari ultra wide ke main camera. Cuman satu yang perlu diapresiasi di sini versus pesaing-pesaingnya adalah animasi maju mundur itu Oppo termasuk yang nyantai, kayak lensa beneran gitu. Ini dari 3X ke 10 kali, kadang masih ada ngejedak, kadang. Cuma soal ngejedak ini sesuatu yang menurut pengalaman gue, mungkin kalian yang udah pakai Find X9 Pro, terus Find X8 Pro udah tahu juga ya. Beberapa kali update biasanya transisi lensa itu sesuatu yang sering sekali di fix oleh Oppo. Dulu pas yang Find X9 Pro pindah lensanya, wah parah banget. Tapi sekarang salah satu yang terbaik setelah beberapa kali update. Untuk stabilisasi segala macam aman. Dynamic range juga kalau kita lihat bagus. Kelihatan langitnya, shadownya juga nggak pekat banget, nggak crash, mantap. Untuk stabilisasinya mantap juga. Ini berkat sensor shift stabilization technology, mekanisme yang nge-shift sensor di dalam, bukan cuma electronic stabilization yang nge-crop frame. Perlu di note pas lo lagi shoot di viewfinder, framenya mungkin bakal kelihatan goyang dikit. Lo pikir, wah ini kayaknya nggak stabil-stabil amat ya. Tapi pas hasilnya jadi, outputnya steady banget. Beda sama yang lo lihat di viewfinder awal. Kalau tadi kita ngomongin video recording buat user-user yang penggunaannya generic aja, buat kalian yang ngerasa pro atau lebih advance, ada Pro Video Mode dengan lock recording, standar creator workflow. Nah, tapi ada yang menarik di sini. Soal LUT, di Find X9 Ultra ngasih opsi yang menarik. Opsi pertama, custom LUT buat preview only. Lo lihat hasil gradednya di viewfinder, tapi file outputnya tetap flat lock. Lo grade manual di post. Workflow yang tradisional lah. Nah, dia punya opsi kedua, dan ini gue appreciate. Custom LUT tersebut bisa lo apply langsung ke final video. File outputnya jadinya udah graded sesuai LUT lo. Tidak perlu di grading di post lagi. Buat content creator yang gak punya banyak waktu ke post production, atau yang udah punya signature LUT yang lo percaya, ini speed up workflow lo sangat-sangat signifikan. Beberapa HP Ultra yang gue pegang itu workflow-nya ya biasa aja. Itu LUT itu cuma buat preview only. File output tetap flat. Find X9 Ultra ngasih lo pilihan. Overall soal video ini jujur surprising buat gue. Gue gak nyangka Find X9 Ultra yang banyak digadang-gadangkan fokus di fotografi, ternyata videografinya juga mantap. Gimana? Kamera Oppo Find X9 Ultra menggiurkan kan? Tapi seperti gue bilang tadi di awal, masih ada beberapa hal yang B+, nggak sampai A atau A+. Dan ngomong jujur sebut 10 kali telefotonya di low light, terutama buat video. Di kondisi terang, video 10x optical Find X9 Ultra tuh jagonya nggak terbantahkan. Bahkan di medium light masih solid. Tapi pas kondisi gelap, low light malam atau indoor yang remang, dan lo mengaktifkan 10x zoom,
Di video, HP-nya tetap maksa mau pakai lensa 10 kali yang sensornya lebih kecil dan bukaannya lebih sempit. Hasilnya gambar tuh agak gelap. Pastiin switch ke 4K 30 fps aja. Lebih baik hasilnya karena artinya shutter speed nggak perlu di 1/120 dan ISO nggak perlu di push terlalu tinggi. Yang menarik tadi sebenarnya di mode foto, behaviornya tuh nggak gitu loh. Kalau lo zoom 10 kali di low light buat foto, HP otomatis pindah ke 3x telefotonya yang sensornya lebih besar dan bukaannya lebih lebar. Terus crop in sensor ke 10 kali. Karena basically sensor 3x-nya lebih bagus sebetulnya daripada sensor 10x-nya. Jadi outputnya pun bakalan jauh lebih usable di kondisi gelap begitu. Nah buat di video opsi ini belum ada ya. Harusnya software bisa kasih opsi atau auto detect kondisi gelap di tele itu ya langsung aja pindah ke 3x yang di crop instead of lensa 10x native. Gua harap ini di-address di firmware update. Kayak yang tadi gue bilang di Oppo Find sebelumnya termasuk di Find X8 Ultra tahun lalu itu banyak improvement yang ditambahin post launch via update. Hal kedua yang kurang itu adalah masih adanya beberapa syarat dan ketentuan di settingan video. Kayak di Pro Video, 4K 120 dan 8K itu cuma jalan kalau warnanya lock. Tapi kalau di mode video biasa, keduanya bisa di warna jadi. Lalu kayak tadi gue bilang 4K 120 cuma bisa di main camera dan tele 3x. Itu ya, dua kekurangan yang mudah-mudahan bisa di-address via software update. Tapi overall camera, gue puas banget dengan Oppo Find X9 Ultra ini. Lumayan ya, panjang ya soal kamera ya. Lanjut ke rest of the phone yang tidak kalah bagus karena ini adalah sebenarnya trigger utama gue switch ke Find X9 Ultra ini. Kita mulai dari desain. Unit gue Tundra Amber. Two-tone hitam, bodinya bukan kaca ya, tapi looks dan feel-nya tetap premium. Aksen-aksennya tuh premium banget. Hexagonal aperture detail di kamera modul, mirroring blade aperture lensa profesional. Knurling pattern di sekitar bezel kamera yang mengingatkan kita ke focus ring lensa tradisional. Plus ada quick button, physical shutter button di sisinya dengan finish orange signature. Half press buat fokus, full press buat capture. Pegang HP ini bahkan tanpa shoot udah berasa kayak pegang tool fotografer, bukan gadget biasa. Dan jangan lupa ada snap key yang bisa trigger mind space yang gue udah pernah bahas beberapa kali. Guna banget ini AI tool. Untuk displaynya gede, smooth di UI dan punya range brightness yang luas. Terang banget nih di outdoor. Untuk performance pakai Snapdragon 8 Elite Gen 5. Ini benchmark saya kalau lo pengen tahu, dan soal performa ada yang perlu gue highlight karena gue cukup surprise. Mobile Legends di settingan tertinggi, frame rate maksimal stabil tanpa drop, suhu after session panjang itu adem banget. Ini patut lo note ya, settingan 144 fps-nya kebuka. Nggak kayak X300 Ultra kemarin yang punya layar 144 Hz tapi settingan 144 fps-nya nggak kebuka di ML. Penting nih buat gue. Udah gitu lebih adem pula dari X300 Ultra kemarin, padahal 144 fps loh versus 120 di X300 Ultra. Masuk ke Wuthering Waves, game yang biasanya bikin HP panas, di sini suhunya tuh tetap masuk akal. FPS-nya juga tetap stabil. Buat kalian yang hobi kamera dan juga gamer, Find X9 Ultra capable di dua dunia. No compromise. Buat yang concern beli yang 512 karena RAM cuma 12GB, at least di pemakaian gue nggak berasa kurang sama sekali. Cuma memang gue sayangkan ya, kenapa sih harus dibedain antara 512 sama 1 tera? Ini kan tier ultra ya. Lanjut, baterainya super awet cuy. Gue pikir bakal kalah jauh sama Find X9 Pro yang top abis. Ternyata ya kalah sih, cuman 11-12 aja ternyata. Daily test ala K2G gue konsisten dapat spin on time yang reliable banget. 9 jaman. Itu gokil banget ya, refreshing banget dibanding lights phone gue. Ngecasnya juga cepet, under 50 menit ketika ngecas pakai kabel. Jangan lupa dia support wireless charging juga dan support reverse charging, wire dan wireless dua-duanya. Nah masuk ke speaker, sebenarnya masih tergolong bagus. Dynamic range oke, volume cukup keras buat indoor. Tapi sejujurnya dia udah kalah sama beberapa ultra-ultra lain yang rilis tahun ini, yang upgrade speaker sistemnya secara signifikan. Dengerin. Lanjut, hapticsnya empuk, sewajarnya flagship. Lalu untuk urusan software, ColorOS 16 berbasis Android 16, dan mungkin kalian udah tahu ColorOS sekarang udah jadi salah satu dari dua UI favorit gue di Android. Stabil, update-nya on time, bisa kirim file pakai quick share ke AirDrop, update-nya rajin benerin fitur, bahkan kadang nambah fitur baru pas update.
Gue appreciate banget cara yang kayak gitu dari brand smartphone. Yang menurut gue harusnya diimprove oleh Oppo adalah janji update-nya. Sekarang cuma 5 kali major Android update dan 6 tahun security patch. Harusnya bisa lah 7+7 di tier ultra kayak begini. Dan mungkin ini berapa kali gue udah sempat ngomong, hal sepele yang bikin gue selalu suka ColorOS. Customization-nya tuh mantap, apalagi dengan icon Flux. Lo bisa replace semua icon aplikasi di seluruh sistem sesuai temanya si Flux ini. Hal terakhir, compatibility-nya dengan third party apps tuh mantap ya. Gue udah pernah bilang soal 4 lensanya bisa dipakai di direct IG kamera. Terus di WhatsApp, gue coba tes video callan antara Find X9 Ultra versus S26 Ultra. Surprisingly, bagusan hasilnya si Find X9 Ultra. Detail di jidat gue tuh masih visible cuy. Alright, sebelum masuk ke verdict, seperti biasa udah ada beberapa pertanyaan yang kalian kasih ke gue via IG dan Threads. Gue udah pilih 3. Banyak pertanyaan sebenarnya yang udah masuk, yang udah gue jawab ya di review tadi, jadi gue skip. Ini yang belum terjawab aja. Pertanyaan pertama, dengan kamera bump yang gede itu, kira-kira kalau dipasangin aksesoris MagSafe seperti wallet, power bank, dan lain-lain, apakah terganggu? Kita lihat. Jadi karena dia bulat gede gini, kalau kita tempelin mouse power bank gitu ya, bisa ngecas, tetap bisa. Cuman ya mungkin power banknya jadi ngegantung gitu, kayak gini nih, nggak flush bawahnya, pasti ngegantung. Kebanyakan power bank gitu. Pertanyaan kedua, kenapa bisa beda desain bang dengan seri X9 lainnya? Jawabannya simple, karena sensor yang ada di sini tuh gede-gede dan butuh space. Kayak misalnya Pan X9 Pro, itu dia harus nurunin kualitas sensor telinya. Dari yang mungkin seharusnya dia pakai sensor HP9 HPE jadi HP3, which itu secara size lebih kecil. Makanya dia bisa lebih kecil secara modul kamera dan nggak bulat besar. Nahan sensor itu bisa mereka lakukan di seri Pro. Tapi kalau udah Ultra, bukan Ultra namanya kalau lo masih nahan spek. Dan ya inilah konsekuensinya. Cuma ini masih lebih normal loh daripada X300 Ultra. Yang tebelnya tuh tebel banget. Ini masih lebih ramping daripada yang satu itu. Terakhir, bang, apakah benar warna Tundra Amber sama Canyon Orange beda ketebalannya? Kalau ya gimana jadinya kalau dipasangin case third party, apa nggak longgar atau kesempitan? Gini, gue belum punya case third party, tapi gue punya 2 case official. Yang pertama adalah case buat photography kit, yang kedua adalah case official tapi bukan photography kit. Gue beli pas di China kemarin. Dua-duanya itu kayak punya lapisan khusus yang harus lo kletek, harus lo lepas ketika HP yang lo pakai adalah yang warna ini, yang si Tundra Amber. Tapi pas gue coba di case yang official tapi bukan kit yang gue beli di China itu nggak gue lepas stikernya. Tapi bisa juga gitu, pasti bisa aja. Cuma memang lebih tight aja, lebih ngetat. Jadi akan lebih longgar kalau si lapisan tersebut gue kletek. Jadi kemungkinan ya akan ada pengaruhnya nanti ke case third party. Nanti akan gue jawab via IG. Makanya jangan lupa follow IG kami @K2Gadgets. Oke, closing. Oppo Find X9 Ultra. Menurut gue ini adalah HP yang paling all-rounder sekarang di pasaran. Karena dia paling all-rounder, dia juga yang paling mahal saat ini. Tapi harga tersebut jadi make sense dengan kualitas yang dikasih. Ultra lain di kategori ini biasanya punya 1-2 marquee feature yang menonjol. Tapi mereka kadang juga punya beberapa hal yang nilainya B atau B- di area lain. Jadi kena kompromi karena mereka fokus di satu fitur signature. Find X9 Ultra beda. Dia A dan A+ hampir di semua aspek, paling B+ di sedikit hal. Tapi yang B+ itu nggak ada yang deal breaker buat gue. Itulah sebabnya HP ini udah jadi daily driver utama gue, nomor utama gue. Bukan karena satu fitur yang menarik, tapi karena overall package-nya yang minim kompromi. Itu dia review dari Oppo Find X9 Ultra. Guys, kalau kalian suka dengan video barusan, jangan lupa di like, terus share ke temen yang memang lagi nyari smartphone baru atau gadget-gadget terkini. Dan jangan lupa pastinya subscribe. Terus buat kalian yang udah subscribe, jangan lupa juga nyalain tuh loncengnya, dibikin all. Supaya kalau kita ngeluarin video baru, kalian langsung kena notifnya. Jangan lupa abis kalian like, klik hype up juga biar video kami bisa ditonton orang yang lebih banyak. Itu akan sangat-sangat membantu K2G. Thanks guys. Sekian aja video dari gue kali ini. Gue Alessa and this is K2G. Tunggu racun kami berikutnya.